GPK, Grafik Perjalanan Kereta Api, atau yang biasa disebut dengan GPK, digunakan untuk mewakili pergerakan kereta api beserta waktu terhadap posisi masing-masing alat transportasi. Operasi pada jalur kereta api secara grafis ditampilkan dan direncanakan menggunakan GPK. Dokumen terkait seperti telex kereta luar biasa atau yang biasa disebut dengan KLB, warta maklumat atau WAM, dan maklumat kereta api atau MALKA umumnya diturunkan dari GPK. GPK telah digunakan di banyak perusahaan kereta api dalam hal menentukan jadwal, kapasitas lintas, dan optimalisasi sarana-prasarana perkeretaapian, baik dalam rangka berhenti untuk naik atau turun penumpang atau bongkar muat barang di stasiun kereta api, maupun berhenti karena bersilang atau disusul. Lalu inilah wujud grafik perjalanan kereta api, dan selanjutnya bagaimana cara membuatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Renat Bagaskara, Prodi TP1B, NIT 2120301. Ini merupakan bagian dari GPK, Grafik Perjalanan Kereta Api. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Pertama, berlaku mulai tanggal 1 April 2017, 16, 17, 18 merupakan waktu pukul 4 sore, 5 sore, dan 6 sore. Yang ditunjuk oleh panah kuning merupakan stasiun. Pada GPK yang tertera terdapat stasiun Geneng, Paron, dan Barat. Nah, pada grafik yang tertera terdapat angka 175 dan 193. Angka tersebut merupakan kode dari kereta yang melintas pada tanggalan tersebut, dan juga angka yang ada di sekitar kereta tersebut merupakan perhitungan menit dari pewaktuan yang di atas. Untuk membuat grafik perjalanan kereta api membutuhkan aplikasi yang bernama Z-Train. Aplikasi ini dapat didownload pada Google atau Chrome. Jika telah mendownload, maka halaman awal akan seperti ini. Nah, lanjut untuk membuat grafik perjalanan kereta api, langkah awal adalah mendata seluruh stasiun dan kilometer yang tertera pada lembar grafik perjalanan kereta api. Kali ini saya ingin membuat grafik perjalanan kereta api dari stasiun Kertosono menuju ke stasiun Tulungagung. Begitupun sebaliknya dari Tulungagung menuju stasiun Kertosono. Untuk kilometer dari stasiun tersebut telah terdapat pada lembar GPK. Perjalanan dari stasiun Kertosono menuju Tulungagung melewati beberapa stasiun, yakni Stasiun Purwoasri, Stasiun Papar, Stasiun Minggiran, Stasiun Susuhan, Stasiun Kediri, Stasiun Ngadiluih, Stasiun Keras, dan Stasiun Tulungagung. Nah, jika stasiun telah terdata, lalu langkah selanjutnya adalah mendata peron dari masing-masing stasiun. Seperti contoh, stasiun Tulungagung terdapat 3 peron, lalu stasiun Ngujang, dan seterusnya. Jika tiap peron telah terdata, peron ini berfungsi untuk agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jika peron telah terdata, langkah selanjutnya adalah mendata seluruh kereta yang sedang melintas dari stasiun Kertosono menuju stasiun Tulungagung. Seperti kereta yang sedang melintas pada Kertosono dan Tulungagung, yakni terdapat kereta dengan kode 415, 175, kereta 181, kereta 413, kereta 155, dan kereta 93. Lalu dari arah Kertosono menuju Tulungagung terdapat kereta dengan kode 414, kereta 94, kereta 416. Nah, jika kereta yang melintas telah terdata, langkah selanjutnya adalah memasukkan timetable dari tiap-tiap kereta. Timetable perjalanan kereta, timetable telah dimasukkan. Langkah selanjutnya yakni membuat perencanaan KLB pada aplikasi Excel. Nah, pada aplikasi Excel untuk membuat KLB, ini pertama mendata stasiun-stasiun yang telah terdata tadi, lalu memasukkan jarak antar stasiun dari Kertosono menuju Purwoasri, stasiun Papar menuju stasiun Minggiran, dan seterusnya. Nah, jika semua jarak antar per stasiun telah terdata, selanjutnya memasukkan Vmax
VMAX di sini terdapat pada laman grafik perjalanan kereta api sudah tertera, tinggal dimasukkan, yakni pada laman yang tertera stasiun Purwoasri menuju hingga stasiun Kediri terdapat kecepatan 60 km dan stasiun Ngadiluih menuju Tulungagung dengan kecepatan 90 km. Begitupun juga memasukkan data pulangan KLB dari stasiun Tulungagung menuju Kertosono dan juga memasukkan VMAX. Lalu selanjutnya mencari VI-nya dengan cara 85% dikali Vmax kecepatan maksimum. Bercontoh untuk menghitung dari stasiun Kertosono menuju Purwoasri, yakni dengan 85% dikali Vmax dari Purwoasri, yaitu 60. Jika semua sudah terhitung, maka selanjutnya menghitung waktu tempuh, yakni dengan rumus jarak per VI dikali 60. Nah, jika sudah terhitung semuanya dan juga menghitung pada kepulangan KLB. Selanjutnya menghitung waktu perjalanan perkiraan dari Kertosono menuju Purwoasri dan stasiun selanjutnya. Jika waktu perjalanan telah terdata, maka kita merencanakan keberangkatan KLB, dan di sini saya merencanakan keberangkatan KLB dari pukul 12.30 siang melewati beberapa stasiun menuju stasiun Tulungagung dan tiba di stasiun Tulungagung pada pukul 14.15. Nah, lalu langsung saja menghitung masuk di sini adalah masuk ke stasiun yang dituju. TA dan TR merupakan pergerakan awal dan akhir dari kereta api, yang dimana di soal tertera bahwa waktu awal kereta api berjalan selama 1 menit dan waktu pengereman di akhir selama 1 menit. Dan untuk menghitung masuk ke setiap stasiun, yakni dengan cara waktu berangkat ditambah dengan waktu perjalanan dan ditambah waktu TA dan TR jika terdapat pemberhentian pada stasiun. Dan di soal tertera KLB mengalami pemberhentian pada stasiun Kediri selama 30 menit. Dengan begitu membuat kembali TA dan TR-nya selama 1 menit dan TR 1 menit juga. Nah, setelah ke stasiun Kediri, saya membuat waktu tunggu selama 15 menit agar tidak terjadinya tabrakan antar kereta yang sedang melintas pada saat itu. Jika semua sudah diperhitungkan, langsung saja saya membuat waktu pulangan dari KLB-nya. Seperti yang di awal, memasukkan waktu perjalanan dan juga merencanakan keberangkatan. Jadi rencana saya dari KLB pukul 14.23 hingga pukul jam 16. Ketika KLB telah sampai pada stasiun Tulungagung, menunggu 8 menit lalu melanjutkan kereta kembali menuju Kertosono. Menghitung seperti biasa, masuk ke setiap stasiun jika semua sudah terhitung dan juga terdapat pemberhentian di stasiun Kediri selama 30 menit dan saya merencanakan berhenti dan menunggu 8 menit dengan guna untuk tidak terjadi tabrakan antar kereta. Lalu sampai di stasiun akhir pada pukul 16.01 sesuai dengan perhitungan. Selanjutnya data yang telah dihitung langsung saja diinput pada aplikasi Gtrain untuk melihat grafiknya. Setelah itu memasukkan rencana KLB ke dalam Gtrain, yaitu masukkan seperti langkah awal seperti masukkan data kereta api. Setelah itu mengecek bagian cek terlihat aman, tidak ada error. Lalu melihat grafik, rencana saya memilih kereta pada siang hari pukul 12.30 berangkat menuju Tulungagung pada pukul jam 2 siang. Lalu kembali menuju Kertosono hingga pukul 16 di Kertosono dan mengalami pemberhentian di Kediri selama 30 menit pada pulang dan pergi. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Rencana KLB saya cukupkan. Terima kasih.